Eh, Selamat malam kepada sobat-sobat semua yang hadir pada Zoom malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Malam ini saya buka sendiri karena host itu Pak Wiro Alexius eh, kemungkinan terlambat karena dia ada perjalanan ke Bandung. Sebelum masuk pokok materi saya tentang Wahyu Mangir ini, saya ingin menjelaskan kenapa saya lebih suka mengangkat atau menggunakan salam pada komunikasi kita ini dengan kata Rahayu atau Rahayu Sagung Dumadi. Jadi Rahayu Sagung Dumadi itu adalah ungkapan dalam bahasa Jawa yang syarat makna spiritual dan juga filosofis. Itulah sebabnya saya sering menggunakan salam sapa saya dengan kata Rahayu Sagung Dumadi. Bukan masalah kita itu Jawa, bukan. Tetapi kedalaman arti dari Rahayu itu, Rahayu Sagung Dumadi, itu bisa kita coba terjemahkan satu persatu ya. Rahayu itu berarti keselamatan, kedamaian, hidup dalam keberkahan, untuk Rahayu. Ya, dalam konteks spiritual Jawa, Rahayu mencakup lebih dari sekedar keselamatan fisik. Ya. Tadi ada keselamatan, kedamaian, tidak sekadar keselamatan fisik Rahayu itu, tetapi meliputi harmoni batin, keseimbangan batin, keseimbangan hidup, perlindungan dari mara bahaya, dan juga upaya saling sambung rasa dengan sesama. Ini Rahayu. Kemudian arti dari Sagung ya, itu artinya menyeluruh, mencakup semua aspek baik alam semesta maupun kehidupan kita ini yang mengisi jagat ini. Sagung Dumadi. Dumadi berarti segala sesuatu yang telah terwujud, telah terjadi di alam semesta ini. Jadi semuanya adalah ciptaan yang maha kuasa. Maka Rahayu Sagung Dumadi dapat dimaknai sebagai suatu lantunan doa sebetulnya. Singkat, tapi ada harapan agar mendapat keselamatan, keberkahan, kedamaian, meliputi seluruh ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, baik manusia, makhluk hidup, maupun alam semesta secara menyeluruh. Ya, jadi dalam konteks spiritual Jawa, kalimat ini bisa diartikan sebagai seperti mantra yang memuat kebersahajaan dan menegaskan harapan agar berada dalam keadaan yang harmonis. Ini Rahayu Sagung Dumadi. Maka pada malam ini saya buka juga dengan Rahayu Sagung Dumadi kepada semua sobat-sobat budaya. Ya, sih ing Allah rejeki lumintu datan onorote. Nah, itu di Sastro Jendro Sangang Kedaton. Sastro Jendro Wahyu PB9. Itu pembuka doa selalu. Asih ing Allah rejeki lumintu datan onorote. Artinya kita selalu kasih Tuhan ya, welas asih Gusti Allah itu tidak ada berhentinya. Rezeki lumintu, rezeki tidak ada berhentinya. Jadi kita juga saling mendoakan seperti juga dengan tadi Rahayu Sagung Dumadi. Malam ini saya mencoba untuk memperkenalkan tentang Wahyu Ki Ageng Mangir. Ya. Dulu sebelum saya di Jakarta masih kuliah ya, di Jogja itu ada seorang sesepuh ya,
yang dikenal sebagai orang yang mendapatkan wahyu Ki Ageng Mangir. Nah, di situ saya juga mengikuti. Waktu itu saya tidak begitu tahu, tidak begitu mudeng karena saya masih tahun 76 itu masih mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 kalau nggak salah itu. Jadi belum bisa menangkap apa sebetulnya. Nah, kemudian setelah saya telusuri kembali, ternyata sama juga dengan Sastro Jendro. Maka perkenankan saya menyebutnya Sastro Jendro Wahyu Ki Ageng Mangir. Dalam konteks spiritual Jawa, wahyu Tuhan, karena saya tadi berbicara tentang wahyu ya, atau kuasa entitas absolut, yaitu Gusti Kang Maha Kuwasa itu, biasanya hadir pada diri manusia saat manusia itu dalam kondisi kesadaran yang jernih dan tenang. Ya. Untuk membantu agar lebih mudah memasuki pencapaian kondisi hening atau meditasi triwikromo, ya, ada salah satu cara yang sering juga digunakan, yaitu dengan sedikit menenggak minuman keras, ya, alkohol, ya, ciu. Ya. Ini saya temuin beberapa komunitas yang sedang mendalami kebatinan, ya. Termasuk satu kelompok yang menganut wahyu Ki Ageng Mangir. Ya. Memang dalam konsep Buddhisme hal ini tidak diterima, namun bisa ditolerir jika atau asal tujuan utamanya adalah bukan mabuk untuk melarikan diri dari masalah, mengalihkan stres dan sebagainya. Ya. Saya kira mungkin juga banyak teman-teman kita itu juga sering melakukan hal ini. Tetapi ya itulah tadi, tidak untuk mabuk-mabukan. Jadi kalau kita analisis ya sebetulnya ya secara perspektif spiritual ini ya, dalam konsep meditasi kondisi ekstase atau trans ya, dengan dibantu nenggak minuman keras itu berfungsi untuk membuka gerbang kesadaran yang lebih dalam, melepas dominasi gati pikir atau kesadaran rasio, agar gati roso dan gati rogo, kesadaran rogo dan kesadaran roso itu bisa lebih mengemuka dan gati pikir cepat menyatu sehingga bisa bertriwikromo. Menyatu ketiga kesadaran itu triwikromo. Trigati menjadi triwikromo. Nah, minum minuman keras tadi dalam jumlah kecil, sangat kecil, bisa membantu menurunkan aktivitas berpikir logis, ya, di mana logika itu juga kerap menjadi penghalang untuk masuk kepada kesadaran transendental. Jadi logika kita jadi turun. Nah, ini prinsip dengan praktek beberapa tradisi spiritual yang menggunakan anggur ritual dan ramuan khusus untuk membuka kesadaran batin. Itu ada banyak ya. Kemudian kalau saya mengintip ya, mengintip kakek saya ya, itu dia melakukan kontinuitas bermeditasi itu setiap dini hari. Ya. Dia biasanya kakek saya intip, saya masih kecil saya sudah ngintip. Ya. Dia mandi di sumur yang terbuka yang pakai tembok keliling itu, zaman dulu masih. Dia mandi, kira-kira jam 2:30 ya. Selesai, dia nenggak minuman sedikit, kemudian duduk bermeditasi. Itu yang saya lihat. Nah, di Solo itu biasanya terkenal dengan cium bekonang. Ah, itu. Jadi bukan dalam botol, tapi dalam semacam
keboknya sapi itu loh, apa, kulit kandungannya kulit apa mahnya sapi itu isinya ciu bekunang. Itu sedikit, hanya setengah sloki biasanya. Itu saya intip gitu. Nah, jadi saya tahu, oh ada juga cara begini gitu. Dalam konteks Sastro Jendro, Wahyu Mangir ini juga menekankan kesadaran penuh untuk mempunyai keberanian spiritual, yaitu bagaimana bisa pasrah total. Menggunakan minuman keras sering menjadi cara, namun harus hati-hati. Jadi cara ini hanya sarana, pembantu, dan bukan bertujuan lain. Itulah yang paling perlu diperhatikan. Yang kedua, kalau kita meninjau perspektif psikologis, ya, nah, minuman keras dalam dosis kecil itu juga merelaksasi pikiran dan jauh dari ketegangan, mengendurkan kecemasan yang sering menghambat pencapaian kondisi trans, ya, kondisi ekstase, ya, gitu. Jadi sebetulnya bisa dikatakan apa ya, liang lah, liup ngaluyup lah, membantu pelepasan emosi yang terkunci. Emosi-emosi itu bisa keluar. Nah, kemudian perspektif fisiologi. Nah, ini juga merupakan satu apa ya, menurunkan aktivitas pada lobus frontal otak yang bertanggung jawab atas logika, kendali diri dan analisa rasional. Sehingga mereka, ya, orang yang minum itu menuju kesadaran intuitif, merupakan pintu menuju kesadaran intuitif dan rasa yang lebih mendalam menjadi lebih terbuka. Namun itu tadi tetap tidak dalam dosis yang berlebihan. Nah, sekarang kita mencoba untuk berbicara tentang wahyu. Tanda-tanda wahyu, ya. Tanda-tanda jika seorang guru atau seseorang menerima wahyu sejati, khususnya wahyu Sastro Jendro, seperti yang dianut oleh beberapa tokoh, ya, masa lalu, dapat dianalisa melalui beberapa pendekatan spiritual dan filosofis. Jadi, satu, asal-usul wahyu. Wahyu yang diterima seseorang guru atau seorang tokoh bisa bersumber dari beberapa kemungkinan. Misalnya, ya, turunnya roh leluhur. Dalam bahasa ini psikologinya, ya, itu spiritual descent, ya. Jadi kita bisa ada leluhur yang turun. Dalam tradisi Jawa dikenal dengan konsep namanya titisan atau penitisan, pengayoman dari leluhur. Jadi dituntun sama leluhur. Nah, jika seorang guru ini menerima wahyu yang diyakini bersumber dari seseorang, misalnya dia menemukan seseorang wujud atau bisikan Ki Ageng Mangir misalnya, bisa terjadi bahwa roh Ki Ageng Mangir turun atau setidak-tidaknya ada semacam imaji atau medan energi yang terhubung dengan sang guru. Nah, guru yang kewahyuan tadi pasti memiliki trah rohani biasanya, ya. Jadi ada garis rohani yang memungkinkan dirinya menjadi wadah bagi pelampiasan ajaran-ajarannya yang harus diutus oleh Yang Maha Kuasa kepada manusia. Nah, trah rohani ini bisa juga terjadi misalnya sobat-sobat budaya mendapat wahyu dari roh leluhurnya sendiri, dari kakek buyutnya sendiri, misalnya. Itu yang disebut ada garis rohani. Nah, namun
penurunan suksma semacam ini tidak bersifat fisik ya. Jadi artinya kita tidak bersifat fisik, melainkan melalui getaran energi yang menghidupkan memori kolektif ditelaah dalam konsep yang seperti kalau kita mengenal akoso atau alam ide. Nah, kemudian ada B, yaitu juga bisa terjadi jenis wahyu tadi, manifestasi karomah atau adanya kekuatan spiritual. Ya. Nah, karomah itu istilahnya getaran imajinasi. Adalah keistimewaan spiritual yang muncul dari praktek laku yang mendalam atau ngelakoni seperti topo broto, rajin meditasi, olah batin yang konsisten. Ya, seperti saya itu olah batin selalu konsisten. Meditasi selalu 5 menit pagi, sekian menit malam, itu kadang-kadang 1 jam. Ya, itu konsisten. Ya. Dalam kondisi ini, guru atau orang yang kewayon tersebut kadang-kadang bisa mendengar atau melihat sesuatu penampakan atau bisikan ya, yang merupakan satu ajaran jika kita sadarin. Nah, ini banyak juga orang-orang yang mengalami hal ini justru melakukan penolakan. Nah, kalau dia melakukan penolakan, maka terjadilah ketidakseimbangan hidup. Dalam kehidupan sehari-harinya, orang yang menolak apa yang didapat dari nuraninya itu jadi istilahnya kalau orang Jawa itu lenyeng, jadi kentir. Ada salah satu teman saya, itu juga termasuk tokoh ya, tokoh spiritual. Nah itu punya keponakan agak lenyeng, agak gak karuan gitu. Sama keluarganya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nah, justru terjadilah orang ini jadi sakit jiwa. Padahal itu sebetulnya juga merupakan proses pematangan batiniah, cuman kurang berserah sehingga ada penolakan. Nah, ada pula yang menghasilkan justru menjadi jenius. Wah, saya nolak. Sora ini. Aku dapat wisik begini, saya dapat firasat begini. Enggak, saya tolak, saya tolak. Itu juga bisa menjadi seorang yang cerdik. Misalnya menjadi tokoh ahlinya neuroscience misalnya. Atau tokoh ahlinya apa gitu, yang bukan di spiritual. Bisa terjadi. Karena itu semuanya adalah proses pematangan jiwa. Tanda-tanda menerima wahyu sejati tadi ya itu seolah-olah seorang guru benar-benar memiliki sesuatu yang khas. Biasanya orang itu memiliki kedalaman rasa pikir, ya. Kemudian juga ketenangan energi, pandai atau mampu menguraikan simbol-simbol. Jadi wahyu sastro jendro itu syarat dengan makna simbolik yang mendalam. Guru yang kewahyon akan mampu menyingkap makna-makna tersebut dengan bahasa yang jelas dan menginspirasi. Kemudian juga biasanya orang yang kewahyon itu memiliki daya berkah. Kalau di kepercayaan barat itu disebut blessing power. Ya. Orang-orang yang berinteraksi dengan dia, dekat dengannya, sering akan mengalami pencerahan batin, ikut pencerahan batin, ikut tenang jiwanya. Bahkan kadang-kadang ikut mendapatkan kemudahan dalam menghadapi masalah hidup, masalah karir, masalah pekerjaan, dan juga keberkahan. Nah, ciri-ciri ini sebetulnya dimiliki oleh masyarakat Jawa. Makanya masyarakat Jawa ada nyuwun pangestu
datang ke dukun, istilahnya dukun, ya. Padahal sebetulnya inilah mereka membutuhkan blessing power. Dan blessing power ini dimiliki oleh orang-orang yang kewahyon. Wah, kula ajeng teng Jakarta buka usaha sate bakso, berjualan bakso misalnya. Datang ke orang tua, ke dukun. Oh iya, Le, nah, tak kasih ini. Nah, dikasih pegangan. Ya. Nah, pegangan itu didoakan, namanya diberi blessing. Nah, generasi muda sekarang ini lebih lagi. Lari ke telan. Mencari blessing power dari amulet-amulet mong, ya, pendeta-pendeta telan. Jadi sudah tidak berpikir pada kita. Gitu. Mereka lebih berpikir, ah hebat itu mong itu. Waduh, didoakan oleh mereka. Padahal itu sami mawon. Ya. Nah kemudian ya, nah ini masalah wahyu tadi. Ada yang disebut palilah wahyu atau sabdo wahyu, ya, yang jika diterima seseorang yang mengalami kewahyuan itu bisa muncul dalam berbagai bentuk bergantung pada kesiapan batin si penerima wahyu, kondisi spiritualnya, kemudian caranya wahyu itu menyesuaikan diri dengan penerimaannya. Ya, makanya saya tadi bilang, ada yang melakukan penolakan terus. Hai Sora, hai Sora, hai Sora. Dapat bisikan, hai Sora. Ada yang begitu, ada yang justru sumarah, dirungokke tenang bisikan itu. Nah, yang nolak-nolak tadi, itu bisa terjadi katakanlah tadi, sakit, kentir, perilakunya justru seperti aulia. Perilakunya aneh. Tapi ndayani, seperti tetangga saya dulu, ada ibu-ibu tua, itu kalau sudah marah-marah sama orang, biasanya tidak lama orang itu meninggal. Nah, ini aulia. Sudah arahnya sudah lain. Ini ya kewahyan juga. Tetapi kewahyan tidak melakukan satu perenungan yang sifatnya spiritualitas untuk masyarakat. Ya. Dalam tradisi spiritual Jawa, bentuk-bentuk ini sangat beragam ya. Seringkali syarat simbol. Ya. Nah, kemudian juga palilah itu ada banyak sekali. Antara lain melalui mimpi, adanya wangsit dari leluhur, ya, terjadinya mimpi simbolik, berisi gambaran-gambaran penuh makna seperti bunga mekar, air bening yang ada netes di depan kita, api, ya, kemudian juga pertemuan dengan sosok gaib yang memberi pesan, ya, kemudian juga mimpi realistis. Jadi betul-betul bertemu seolah-olah ada sosok. Ya. Kemudian mimpi yang sering berulang-ulang. Itu semua merupakan palilah. Mimpi semacam ini biasanya hadir setelah seseorang menjalani laku spiritual tertentu seperti topo broto, samadhi, atau meditasi yang mendalam. Nah, kemudian B, palilah melalui penampakan. Nah, ini juga merupakan tegur rasa, ya. Penampakan ini bisa terjadi berbentuk cahaya terang misalnya, atau sosok gaib, atau bayangan samar yang hanya dapat dilihat oleh orang yang menerima wahyu. Kemudian sosok yang menampakkan diri seringkali berbicara dalam bahasa simbolik dan perlu untuk ditafsirkan dulu. Nah, terkadang juga hadir, betul-betul hadir, wujud seperti wujud, ya. Kemudian menghilang, itu juga ada, ya. Nah, ini saya sebut sebagai palilah-palilah atau suatu apa ya, tanda-tanda bahwa inilah wahyu, dapat wahyu. Dalam tradisi Jawa, penampakan ini sering disebut dengan
pawisik atau bisikan gaib. Ya. Jadi muncul saat hening atau saat kita dalam keadaan meditasi, ya, itu bisa. Kemudian ada lagi yaitu tadi saya bilang ada sosok yang nyata datang. Seperti dulu ada teman saya, itu masih muda sekali. Dia bekerja di depan pasar Triwindu, pasar antik, ya. Dia jualan barang-barang antik, tapi tidak jualan, artinya dia pinjem barang dari toko, kalau ada turis lewat, dia tawarin. Kalau ada turis lewat, tawarin. Nah, suatu saat, di rumahnya dia, sedang dia tuh santai, ada orang tua datang. Nak, kue tak kei keris, saya kasih keris. Nah, diterima, monggo, baru masuk ke dalam, dibikinkan kopi, maksudnya disuguh. Keluar bawa kopi, orang itu sudah tidak ada. Nah, setelah itu, dia tidak lagi hidup sebagai seorang yang makelar jualan barang antik seperti bergaul dengan supir becak dan ini. Kemudian dia langsung menjadi orang yang sukses, kaya. Nah, orangnya ada. Mungkin kalau teman-teman perkerisan masih ingat namanya Mas Saleh, dah almarhum. Mas Saleh ini dari Solo, tinggalnya di Bajran, ya, kaya raya. Itu dapatnya begitu, dan dia cerita sama saya. Aku ingin ini Mas Tony. Orang apa-apa, kue ape. Itu wahyu. Kenapa nggih? Iya, wis kerasa simpen. Simpen. Betul, dul kaya. Nah, ini ada sosok nyata datang. Itu bisa. Setelah dikasih suguhan kopi malah hilang udah. Nah, sosok ini tanpa diundang, ya. Kemudian juga biasanya wujudnya sederhana seperti orang tua, ya. Tetapi ketika dia pulang itu wajahnya atau sosoknya itu ngeflek di batin kita seperti nggak hilang di otak kita. Wah, ya kok tadi orang ini tadi kok masih ngeflek di sini. Berarti itu tadi wahyu. Ya walaupun kadarnya tidak tinggi tapi itu termasuk wahyu. Nah, jadi fenomena ini sering dianggap sebagai utusan gaib atau manusia titisan. Jadi itu juga termasuk palilah, tanda, ya. Palilah atau ijazah lah, atau apa ya, perintah atau apa, tanda lah ya. Melalui suara batin juga bisa disebut sabdaning rasa. Nah, wahyu ini muncul dalam bentuk suara batin yang terdengar sangat nyata meski tidak berasal dari luar tubuh. Jadi dari dalam tubuh ini bisiki, ditolak malah keluar terus itu. Itu juga wahyu. Biasanya terjadi dalam kondisi meditasi atau dalam saat batin tenang. Nah, suara tersebut sering berbentuk pesan singkat. Nah, disinilah kemudian kita harus merenungkan, menerjemahkan. Nah, sabdoning rasa ini sering dianggap sebagai bentuk tertinggi dari wahyu. Karena terjadi tanpa perantara fisik, tanpa hal-hal yang sifatnya eksternal, tanpa hal-hal yang sifatnya visual, tetapi betul-betul dari batin dalam batin. Kenapa dianggap wahyu tertinggi? Karena Tuhan memberikan satu inspirasi melalui Suksmo Kuwasa masuk ke guru sejati. Guru sejatinya nyabdo menjadi sabdaning rasa. Itu yang disebut wahyu yang tertinggi. Nah, biasanya itu nanti jadi pendeta, jadi wah top lah itu. Tuh, kalau yang tadi wahyu-wahyu yang lain tadi bisa kadarnya hanya untuk
kelas-kelas tertentu. Nah, kemudian juga melalui fenomena alam itu juga ada palilah wahyu melalui tanda-tanda alam. Misalnya ya, sampai di suatu tempat tiba-tiba angin berhenti atau ada burung muncul berbunyi. Padahal nggak lazim dia berbunyi. Atau ada cahaya gaib yang melintas mengitari area tertentu. Nah, ini fenomena ini biasanya muncul dengan kesadaran batin yang tiba-tiba mendapat pemahaman mendalam. Dalam tradisi Jawa dikenal sebagai ketemu pramono atau ada tanda gaib yang menegaskan bahwa wahyu yang diterima memiliki legitimasi spiritual. Nah, kemudian juga ada juga palilah dengan gerakan tubuh. Ya. Saya tidak tuliskan karena terlalu panjang nanti. Ya. Contohnya, ya, contohnya itu tokoh Saptodarmo, namanya Harjo Sepuro. Itu saya ikutin kisahnya. Ya. Harjo Sepuro itu suatu pagi itu mengalami seperti kram, badannya kedinginan, bergerak, melintir-melintir, tetapi ternyata itu seperti diatur oleh tenaga yang di luar dirinya, sujud dia. Kaget dia, loh kok aku udah disujud? Dia datang ke teman-teman yang suka diskusi sama dia. Datang ke temannya, cerita, aku mengalami begini. Baru cerita separuh, temennya mengalami begitu juga. Terus jadi larinya tuh kayak sujud. Lalu berdua ini datang lagi ke temannya yang untuk diskusi, sering diskusi. Baru cerita separuh, temen yang ketiga ini juga sama gitu, sampai 4-5 orang. Dari situlah kemudian Harjo Sepuro ini merenungkan. Oh, aku untuk wahyu carane sujud kepada Gusti Kang Maha Kuwasa. Jadi gerakan-gerakan tadi bisa menjadi mudra tertentu, ya, seperti tarian simbolik, ya, seperti seolah-olah apa ya, seolah-olah ditunjukkan bahwa kamu tuh harus begini loh caranya, gitu. Nah makanya kemudian berkembanglah ajaran Saptodarmo karena setelah itu Harjo Sepuro mendapatkan inspirasi untuk melakukan 7 dharma. Saya tidak menyebutkan terlalu panjang nanti. 7 dharma. Dan setelah itu Harjo Sepuro mendapatkan gelar dari anak-anak buahnya, orang-orang yang sudah mengikuti dia, itu bernama Sri Hutomo. Tuh, Harjo Sepuro ini. Harjo Sepuro ini sederhana hidupnya. Dulu cuma tukang cukur di Kediri. Nah, itu tahun 1952. Nah, sekarang sudah meninggal. Sekarang Saptodarmo terus berkembang terus. Jadi ini tadi ada wahyu yang menggerakkan tubuh manusia. Sekarang wahyu Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir Wonoboyo adalah penguasa tanah Perdikan Mangir, sebuah wilayah otonom yang tidak berkewajiban membayar upeti kepada Kerajaan Mataram. Mangir terletak di daerah pertemuan Sungai Bedok dan Sungai Progo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jadi sekarang ini yang kita temuin adalah petilasannya. Ya. Nah, dalam konteks spiritual, tidak banyak sumber yang secara eksplisit menjelaskan ajaran Ki Ageng Mangir. Namun, ia sebagai pemimpin yang dihormati, ya, guru bagi masyarakatnya, dapat diasumsikan bahwa ia memiliki kelas atau pengetahuan spiritual yang tinggi dan mengajarkan nilai-nilai luhur kepada pengikutnya. Kisah hidupnya yang penuh dengan nilai-nilai kepemimpinan, keberanian, dan kesetiaan telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dan menjadi bagian penting dari warisan budaya
dan spiritual di wilayah tersebut, ya, wilayah Mangir. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa banyak kisah Ki Ageng Mangir bercampur dengan legenda-legenda dan cerita rakyat yang tidak jelas alur sebenarnya, sehingga sulit untuk memisahkan fakta, sejarah, dan mitosnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang ajaran spiritualnya ini lebih bersifat interpretatif dan tergantung pada perspektif budaya setempat. Nah, dalam tradisi spiritual Jawa, tokoh Ki Ageng Mangir cenderung memiliki pemahaman yang mendalam, yaitu tentang keselarasan hidup, hubungan manusia dengan alam, serta konsep ketuhanan yang sifatnya keilahian, transendental. Ya. Nah, ternyata hal ini sejalan dengan filosofi Sastro Jindro. Keberadaan manusia itu kalau di filsafat barat itu ada, eksis dan sebagainya itu sangat bias. Mencari pemikiran-pemikiran untuk menemukan keberadaan, eksistensi. Sementara dalam Sastro Jindro, ada itu adalah hurip. Cukup, nggak usah ngomong macam-macam. Ada itu adalah hurip. Nah, hurip itu bagaimana? Makanya di dalam Mangir ternyata sama. Sastro Jindronya itu sama. Ya. Hurip iku cahyaning Gusti Allah. Karena diberi oleh Tuhan. Nah, makanya dalam hal ini kita punya raga yang kita rasakan keberadaannya, eksistensinya, itu memiliki 3 kesadaran. Jadi ada kesadaran rasa yang kuning, ya, biru kesadaran pikir, ya, kemudian yang merah adalah pink, ya, adalah kesadaran rogo. Ya. Nah, ternyata ya ini dia kita baru tahu. Dulu saya ngintip kanjeng-kanjeng di keraton, ya, sering membuat kembang dalam cepuk itu dikasih air, kantil, mawar, melati, kembang telon. Nah, rupanya tradisi itu sudah ada sejak zaman Pahit, termasuk Mangir, termasuk Sastro Jindronya Romo Daru. Ya. Jadi kembang telon ini ternyata betul-betul simbolis yang dalam, yang tidak mungkin dilupakan atau dihilangkan. Mungkin kalian kalau sudah kepaksa, tumpeng nggak perlu, ya, bekakak nggak perlu, buah kalau perlu ya cuman polo kependem, polo kesampar, polo kemantung. Tetapi yang namanya kembang telon ini tidak bisa dilepaskan karena ini merupakan potret atau simbolik dari 3 kesadaran kita. Gati rasa, gati rogo, gati pikir. Nah, gati rasa, gati rogo, gati pikir ini kalau disatukan, itulah yang namanya trigati atau triwikromo. Masuknya keheningan, masuknya transendental, meditatif, yaitu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Ki Ageng Mangir itu juga memiliki pemahaman tentang harmoni batin, pengendalian diri, kesadaran spiritual yang mendalam. Maka ajarannya memiliki benang merah dengan Sastro Jindro. Artinya, Mangir sebetulnya membawakan Sastro Jindro dari zaman Mojopahit. Karena apa? Mangir itu masih keturunan Brawijaya V. Ya. Nah, kembali lagi ke kesadaran, ya. Jadi kesadaran rasa, ya. Nah, ini Mangir juga, Ki Ageng Mangir juga dikenal sebagai orang yang berjiwa halus, dekat dengan alam, ya. Ini menunjukkan penghayatan mendalam terhadap rasa sejati.
Ya. Kemudian juga dia punya kesadaran rogo atau gati rogo sebagai seorang yang berani, ksatria, ya, memiliki kekuatan fisik, keberaniannya juga luar biasa, mencerminkan penguasaan energi tubuh yang berhubungan dengan kesaktian dan ilmu kadikdayan. Ini yang merupakan juga dasar ajaran Sastro Jendro sebagai bekal urip. Maka kalau belajar di Sastro Jendro, seperti kami membuat bersama teman-teman itu Sastro Jendro Living Academy, itu nanti juga ada yang namanya kasatrian. Bagaimana bekal untuk sanggup hidup? Jangan sampai kita ditodong aja kita kalah gitu loh. Itu ya. Jadi kesadaran rogo itu ada. Kemudian kesadaran pikir itu juga merupakan kesadaran rasional. Dalam Sastro Jendro, perenungan-perenungan penting ya, itu terus ya gitu. Nah, kemudian yang disebut wahyu mangir ini sebetulnya kita dihadapkan sebagai tugas besar untuk mengembangkan suatu pengetahuan luhurnya ajaran ini. Kenapa kita harus melanjutkan? Agar kita dapat menggapai peradaban tinggi masa lampau. Jadi kita pernah mengalami masa lampau yang jaya, ya. Kemudian kita hilang, udah lupa sama sekali. Nah, rupanya ajaran mangir ini perlu diteruskan. Ya. Inti sarinya adalah ajaran Sastro Jendro. Apa yang menjadi indikasi? Yaitu adalah ajaran mangir merupakan ajaran budi luhur yang dulu dipeluk oleh bangsa di zaman Majapahit, sehingga ada indikasi bahwa Ki Ageng Mangir itu sebagai keturunan Brawijaya V, seluk-beluk tentang moralitasnya menjadi bukti bahwa peradaban tinggi itu telah menurun, telah diturunkan ajarannya secara revelation. Revelation itu wahyu yang menurun, turun kembali. Nah, ini tugas kita semua sebagai seorang spiritual. Sesaji utamanya juga sama ternyata. Ya. Di Wahyu Mangir, sesaji utamanya itu kembang telon. Sama. Sesaji utama pada ajaran Mangir itu adalah sama dengan ajaran Sastro Jendronya Romo Daru. Yang akan saya aplikasikan nanti dalam Sastro Jendro Living Academy. Yaitu mengangkat nilai-nilai simbolik seperti apa kembang telon itu. Namun di Mangir ada lagi sesaji yang paling penting juga, yaitu gula klopo. Ya. Maka jika dikaitkan dengan apa istilah cahaya mangir, kembang telon akan memiliki makna yang mendalam. Mengapa disebut cahaya mangir? Nah ini, kesadaran yang tercerahkan, pencerahan batin, itu ternyata merupakan satu pokok ajaran bagaimana kita menemukan cahaya mangir. Cahaya mangir tidak dibayangkan sebagai mangir yang bercahaya, salah. Ya. Ternyata mangir itu memiliki arti sesuatu yang mengalir jernih. Arti mangir, perdikan mangir, wilayah mangir itu adalah sesuatu yang jernih, mengalir. Nah, cahaya mangir itu bisa dianalogikan ya, dianalogikan sebagai jika kita ya bayangkan ya kalau kita itu ada di pinggir sungai ya, airnya sangat jernih ya. Dari kejernihan air itu kita bisa melihat batu-batu yang ada di dasar sungai dengan jelas. Kemudian apa ya, gerakan permukaannya yang indah ya, jernih sekali ya. Nah, inilah apa yang terjadi pada kesadaran. Ini yang diharapkan
sebagai simbol atau sebagai perumpamaan apa yang dikatakan piye awake dhewe iso ketemu cahya mangir. Tuh. Jadi pikiran menjadi jernih, emosi stabil, batin tenang. Sehingga kita semua mampu memahami segala sesuatu yang ada di alam ini dengan baik. Ya, jadi ini cahya mangir itu gambarannya itu, bayangannya itu. Saya tidak bisa menceritakan yang lain kecuali air jernih karena mangir itu kata-katanya itu dari air yang jernih. Ya. Wilayah mangir, perdikan mangir itu artinya sesuatu yang jernih yang mengalir. Jadi cahaya mangir itu bukan kita bayangkan, wah sosoknya mangir sedang bercahaya, tidak. Ya, tidak, bukan itu. Tetapi simbolik atau analogi dari air yang jernih yang kita bisa lihat dasarnya. Jernih, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, jadi ini kembali kepada kembang telon ya. Jadi kantil simbol kejernihan batin dan kesadaran spiritual. Melati lambang pikiran yang jernih, kesucian, ketulusan dan niat murni. Mawar representasi dari keberanian, keragaan. Jadi kita juga harus berani menghadapi tantangan, berani berambisi untuk hidup baik, untuk hidup lebih kadonyan. Jadi kita salah ya, kalau ada orang selalu ngomong, wah kamu tuh main di spiritual, gini suka laku ini, wah kowe engko dadi pertapa, kowe engko reso sugih. Oh tidak, justru kalau kita lihat orang-orang yang mempelajari sastra Jendra itu kemakamulian ketemu, kederajatan ketemu. Ya, itu ininya mawar. Ya. Dalam konteks cahyo mangir tadi, ya, kembang telon ya, itu dipahami sebagai penyatuan adanya gati rasa. Ya. Jadi kita menyatu dengan gati rasa, menyatu dengan gati pikir, menyatu dengan gati rogo. Ketiga kesadaran itu menyatu menjadi triwikromo. Nah, sekarang salah satu pokok juga ini. Pokok dari sesajinya mangit. Ternyata gula kelapa. Gula yang dari kelapa. Nah, dalam tradisi spiritual Jawa, gula kelapa melambangkan gula merupakan kemurnian jiwa yang telah ditempa oleh pahit getirnya pengalaman hidup. Itu gula. Ya. Maka ada orang yang bilang saya itu gula wentah. Dolanan iki gula wentah. Aku mempelajari niki wis gula wentah. Jadi kemurnian jiwa telah ditempa oleh pahit getirnya pengalaman hidup. Nah, sementara kelapa itu lambang kehidupan yang utuh, segalanya bermanfaat. Dari akarnya, dari daunnya, dari batangnya, dari kelapanya, dari air kelapanya, akar sampai semuanya bermanfaat. Ini mencerminkan suatu keutuhan dari suksma sejati kita. Nah, dalam simbolik cahyo mangir gula klopo, ya. Cahyo mangir dikaitkan dengan simbolik gula klopo. Itu adalah gula sebagai hasil dari perjuangan batin yang telah matang menuju kehidupan yang bebrayan. Nah, ini kata bebrayan ini agak sulit saya. Ini bahasa Jawa. Bebrayan ini mungkin berasal dari kata berayat mungkin ya, yang berarti apa ya? Berkomunitas, bisa menjadi keluarga. Ya, dalam konteks yang luas itu bebrayan ini mengacu pada kehidupan bermasyarakat yang baik, bergaul dengan sesama, ini bebrayan. Jadi gula tadi itu menjadi
karena hasil dari perjuangan batin yang telah matang sehingga bisa hidup bebrayan. Tidak mudah tersinggung. Ya. Lah kita gini, alah aku harus ngalami. Nah kemudian kelapa simbolik dari Cahyo Mangir tadi adalah merupakan jiwa yang mampu menjulang tinggi kesadaran spiritualnya. Ya. Namun tetap berakar pada nilai-nilai kebenaran. Jadi bukan kecongkaan. Selanjutnya saya coba bicara tentang pokok ajaran Mangir, tapi mungkin terlalu panjang ya. Mungkin kita balik kepada ini. Jadi kita kembali kepada apa yang harus kita hayati dari Wahyu Mangir ini jika kita sudah melakukan meditasinya ya. Kemudian juga bagaimana caranya ya. Mangir sangat percaya dengan adanya kawula lan Gusti. Jadi sumber spiritual yang tertinggi itu dianggapnya adalah Gusti. Kesadaran Dwi Tunggal atau disebut Dwi Padma dalam ajaran Mangir itu adalah dipandang memiliki dua kesadaran, yaitu kesadaran lahir atau rogo atau sarino, yaitu kesadaran duniawi fisik dan kebutuhan jasmani, dan juga kesadaran batin atau suksmo atau manik moyo. Jadi kesadaran ilahi yang bersumber dari cahaya spiritual. Cahaya Mangir akan muncul ketika kedua kesadaran ini juga mampu menyatu secara harmonis. Nah, jadi ada istilah juga pamoring kawula Gusti. Nah, jadi menyatu. Kemudian juga simbolik dari cahaya itu dalam legenda Ki Ageng Mangir yang akhirnya ceritanya dibunuh dengan cara dibenturkan ke batu sehingga darah mengalir, itu ternyata dipercaya oleh pengikutnya, diyakini sebagai simbol persembahan totalnya Mangir kepada semesta. Jadi bukan kekalahan, bukan. Tetapi simbol persembahan diri yang total kepada semesta. Di mana kematian ragawi justru membangkitkan terbentuknya tadi cahaya Mangir. Ini melambangkan bahwa untuk mencapai pencerahan spiritual, seseorang harus menumpahkan egonya, dikeluarkan, dibuang. Nah, ini saya mencoba untuk memberikan pada kalian semua, sobat-sobat, satu clue atau panduan yang saya sendiri juga sedikit agak lupa ya, tetapi mungkin maknanya hampir sama, yaitu mantra ritual jika kita ingin mengenang Ki Ageng Mangir. Sosok ya, ini bukannya Mangir-Mangir Cahaya Mangir, tapi sosok Ki Ageng Mangir, yaitu sebagai pengembangan bagaimana kita nanti menghubungkan diri dengan energi spiritual Wahyu Mangir. Ada semacam mantra ya, yaitu berbunyi Ingsun hangayuh cahya mangir. Zat ingsun kang tentreming sukma. Raga pikir lan rasa manjing tunggal. Kawula lan Gusti nyawiji. Sukma sejati sumringah. Cahya mangliep-liep sumilar kawedar. Nah ini kita coba terjemahkan. Aku berusaha meraih mendapatkan satu pencerahan yang disebut cahya mangir. Inti diriku yang damai dan tentrem, tubuh, pikiran, dan rasa menyatu dalam harmoni. Hamba dan Gusti, kawula lan Gusti, nyawiji menjadi satu. Ya. Sukmo sejati bersinar dengan
Gembira artinya dengan sukacita, tidak dalam suatu tekanan. Cahyo berpendar lembut, memancar ke seluruh semesta. Artinya kita juga mengabdi kepada alam semesta. Maka keseluruhan ini sebetulnya menggambarkan perjalanan menuju kesadaran dan pencerahan batin. Saya kira mungkin sampai di sini dulu. Dengan kita nanti ikut melestarikan budaya Jawa, ya, dengan budi luhur kita bisa menyongsong peradaban baru. Tanpa apa yang kita pelajari tadi tentang Mangir, kemudian juga kemarin-kemarin tentang sastra Jendra, ya, itu kita tidak akan ketemu suatu peradaban baru yang lebih membuat terbangunnya mental spiritual bangsa. Ya. Jadi tugas kita, atau katakanlah kita perlu melestarikan bagaimana mental spiritual bangsa bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Moga-moga bisa bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan bisa ditangkap, diterima, ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Monggo nanti kita coba untuk sharing, ya, sharing. Ada yang mau usul, ada yang mau memberikan masukan, monggo silakan. Ya, Rahayu Romo, matur nuwun Rahayu, daripun. Rahayu. Ya, Rahayu Sagung Dumadi. Romo Yeah. mau tanya 2 hal. Itu yang kembang telon itu menjadi sajian pokok ketika melakukan ritual, misalnya meditasi atau sesaji waktu malam Jumat atau apa gitu, Romo. Itu pertama. Terus bunganya mawar itu merah, apa bisa putih. Yang kedua itu gula kelapanya. Gula kelapa itu maksudnya gula aren itu atau gula Jawa itu, Gula Romo? aren. Itu saja. Gula Oh, aren. gula aren, ya. Dan Yeah. gula aren itu juga apa namanya, juga jadi satu paket dengan apa namanya itu bunga apa kembang telon, Romo. Ya, di dalam pincuk sendiri. Ya, kalau kembang telon itu direndam Hmm, air, ya, direndam air dalam cepuk itu. iya, Jadi kayak iya. mangkok itu kalau di Jawa Oh, kan ada tanah liat itu loh, keramik itu, eh, cepuk itu, nggih. nah, itu dikasih Iya. air, kasih kembang telon, kemudian Hmm, gula kelopanya. iya. Ini kalau cara Mangir, ya, itu gula kelopanya Iya, itu oh iya. dibungkus, dicepuk pakai pakai daun pisang atau apa, dibikin kayak pincuk itu. Kemudian dupo. Oh, Kalau dulu iya. kutuk, menyan. Kemudian dupo. Oh, menyan, Kalau dulu ya. Di sini kutukan gitu, banyak menyan, kutukan. oh. Kutukan. Yeah. Oh iya, Kutukan dulu. menyan. Kutuk itu bukannya mengutuk supaya jatuh sakit, tidak. Kutuk itu dari Iya. kata ukup. Jadi asap yang diukup, diukupi, dikelilingkan di Iya. itu ukupan. Itu kutuk namanya. Oke. Kutukan kalau zaman dulu kan kutuk, Hmm, wah itu dikutuk gitu. Bukan, bukan. Jadi lain. iya. Kata itu Iya. dari kata yang lain. Kemudian lah saya juga Hmm, bingung nih jawabnya. Sekarang Mbak Tuti di Jerman itu apakah bisa mencari kembang telon? nggak bisa. Kembang melati nggak ada di sini, apalagi kembang itu apa Jasmine, satunya lagi cempoko itu. Yasmin Jasmine, nggak ada. Mawar adanya, tapi ya oh mawarnya mawar, rose. Iya, rose ya enggak apa-apa, iya. rose enggak apa-apa. Kantil nggak ada Romo sini. Oh enggak ada. Nggak Kantil ada. itu apa ya? Kalau Latinnya apa lupa saya. Ya Campaka. itu Sampaka, kalau Latinnya Campaka. Iya, Kalau Melati Yasmin. Ya iya, nggak apa-apa, nggak pakai itu juga pakai hiu nggak apa-apa, hiu saja nggak apa-apa. iya, Tetapi iya. itu ke ritual yang agak cukup
penting, yang cukup besar ya kalau Iya, bisa ada gitu. iya. Nah, Mungkin harus jauh hari, mungkin harus pesan online mungkin. oh itu bisa ya, monggo. Mungkin ya. Iya. Ya, itulah makanya kadang-kadang kita memang terbentur pada kepraktisan ya, gitu. Jadi Iya. kadang-kadang kita nggak menemukan benda itu. Iya. 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 Ye, saya kira itu. Ya. Eh, Iya. ya, Matur nuwun Romo. matur nuwun. Ye, Iya, rahayu, terima rahayu. kasih Rahayu. Rahayu. Mungkin ada lain lagi yang Rahayu Romo, Romo rahayu Romo. Ye, Sagung Dumadi. ye, rahayu Sagung Dumadi. Romo, saya ingin bertanya. Yang tadi Ye, dengan wahyu leluhur, apakah itu sama dengan wahyu Pundensari? Itu kira-kira. saya kira sama ya, Wahyu Leluhur dan Pundensari. Sama. Pundensari kan sifatnya kan seseorang tokoh yang meletakkan sesuatu di dunia. Ya, itu kan berarti kan juga bisa termasuk leluhur juga. Saya kira sama. Pundensari sama leluhur itu. Ye, Ya, terima kasih Romo. ye, Rahayu, Ramonarjo. Rahayu, Romo. Rahayu, Rahayu. Sugeng dalu Romo Rahayu. Rahayu, Rahayu. Ye. J. Matur sembah nuwun. Ye. Monggo. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bu Tuti Ye. tentang makna bunga tadi Romo. Ya. Nah, itu di keyakinan yang melekat di kepribadian saya itu, apakah kantil sama kenanga itu bisa ditukar Romo? Ye, ye, ye. Jadi kalau di sastra Jendra itu kantil putih ya, dan itu harus putih, tidak kuning. Kantil putih. Sementara kalau kenanga itu ada satu apa ya, ada satu sifat di mana disukai oleh roh-roh halus. Jadi sastra Jendra itu kan ketuhanan ya. Jadi menghindarkan kenanga. Makanya jangan salah. Kadang-kadang ada orang bikin kembang telonnya itu kenanga, mawar merah, dan melati. Mawar putih masih nggak apa-apa. Tapi kantil jangan diganti kenanga. Dan kantil biasanya ganjil satu aja. Karena kantil itu keyakinan diri kita. Ya, jadi kesadaran rasa kantil. Ya, jadi jangan sampai banyak-banyak kantil, ya hanya satu cukup. Nah kalau mawarnya monggo, melatinya monggo. Itu Mas Bimo. J Romo, matur sembah nuwun. Untuk ini Romo, J. Terkadang kan kita nggak dapat bunga melati. Apakah bisa diganti dengan mawar putih Romo? Karena kan di sebagian daerah kan melati jarang gitu Romo. Atau bisa pakai melati yang kuncup. Ini tuh pripun Romo? Melati ini memang sekarang lagi sulit dan mahal ya. Kalung melati sekarang itu saya bikin kalung melati aja sekarang 200.000 sekarang. Memang lagi mahal melati. Kalau nggak ada ya nggak masalah. Tetapi biasanya mereka orang-orang yang tidak mendapatkan melati itu diganti menur. Menur itu menur. ya melati tapi susun gitu loh, lah agak nyeprok gede gitu. Ya. Nah, biasanya diganti menur dulu. Gitu. Kecuali kalau udah terpaksa nggak ada ya udah ganti mawar putih, nggak apa-apa. Kalau yang belum kuncup itu gimana Romo untuk melatinya? Nggak masalah, nggak masalah. Ini sekedar sharing ya Romo ya tentang tadi yang sudah dijelaskan sama Romo Tony. Di berbagai daerah khususnya saya ini di Tuban itu kan ada pembukaan sedulur papat itu kita memakai kenanga. Nah sedangkan untuk caos dahar itu pakai
kantil yang belum mekar, Belum mekar. tapi yang tapi semi Putus-putus, Mas. Romo. Mas, sebentar. Putus-putus. Nah, itu Putus-putus saja belum dengaran. yang Oke. pernah saya. Nah, jarang atau memang susah. Tadi putus-putus, jadi saya nggak tahu apa yang kan dibicarakan. Kalau mau dalam? Tadi putus-putus, saya nggak dengar tuh tadi apa. Oh iya, jadi intinya gini Romo. Tadi bunga telon itu kan melati, mawar, sama kantil. Nah, Romo Tony sudah ngendikan bahwasanya kalau ketuhanan itu lebih ke kantil bukan kenanga karena kenanga mengundang roh-roh halus begitu. Iya. Nah, sedangkan mawar putih itu esensinya sama apa tidak sama melati gitu Romo. Sebetulnya mawar putih itu tidak melambangkan apa-apa ya, tetapi bisa untuk pengganti melati dengan karena warnanya kan putih ya. Kalau melati itu kan melati ing pikir. Jadi melati itu gati pikir, kesadaran rasio. Nah, kemudian kantil itu kesadaran rasa, keyakinan kita. Kemudian mawar itu karena merah itu kan darah ya, itu rogo. Nah, itu tiga kembang telon itu prinsip dari sastra jendra itu begitu. Jarang orang yang menggantikan kantil dengan kenongo ya. Karena memang itu tadi kenongo itu kalau nanti Mas Bima mencoba ya, ada tumbuhan kembang kenongo ya sedang berbunga ya. Coba maghrib taruhno anak kecil yang kira-kira baru bisa tetah jalan itu loh. Suruh lenggah di situ di bawah pohon itu. Pasti ada yang jiwit. Pasti ada yang jiwit. Biru-biru itu kulitnya. Oh, nyata gitu Romo. Saya sudah buktikan. Oh, siap. Jadi, loh kok anakku kok dicetot orang, dijiwit orang, loh, kok biru-biru gitu di paha atau di pantat. Ya, nah itu buktinya ada. Jadi saya pernah membuktikan masalahnya. Jadi monggo coba. Anak yang masih balita lah ya, jangan yang sudah gede. Balita yang masih lagi ajar jalan itu, kasih aja keretanya di situ, taruh deket pohon kenongo yang lagi berbunga. Pasti nanti periksa tubuhnya. Pasti ada entah di lengannya, di pahanya, ada yang kayak dijiwit itu loh. Tahu kan? Gosong itu. Ya. Nah, itu. Mungkin juga sobat-sobat kita, teman-teman kita juga pernah ngalamin, loh kok bayiku kok ngene iki? Kok ada item-item ki? Marah-marah sama pembantunya. Wah, itu. Padahal itu salah bukan paham. Nah, bukan kerjaan dari si pembantu. Itu. Kira-kira gitu. Banur, Romo. Menindaklanjuti sekali lagi Romo, untuk misalkan kita dapat melati, itu lebih baik itu ukurannya berapa Romo? Apa biji 7 kuntum, 11 atau 17 Romo? Terserah. Kadang-kadang satu genggam juga nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa. Yang penting ada lah gitu. Terserah itu. Matur nuwun Romo. Rahayu. Mas Bimo, Rahayu. Ya. Saya jelaskan lagi bahwa pencerahan di ajaran Mangir itu disebut Cahyo Mangir. Tadi saya gambarkan dengan air yang bening yang kita bisa melihat di dasar sungainya, di dasarnya ada batu, ya, itu bayangannya yang disebut Cahyo Mangir. Ya, jadi itu Cahyo Mangir itu nanti kalau kita menemukan mantra dengan kata Cahyo Mangir itu bukan mangir atau Ki Ageng Mangir sosok yang bersinar, bukan.
cahyo mangir ini adalah pencerahan. Gitu. Pencerahan, jadi sifatnya itu seperti kita menerima cahaya Tuhan. Kemudian kita coba lagi mendalami mengenai kenapa kembang telon itu menjadi satu pokok dari simbolis sesajinya, ya, itu bahwa tadi sudah saya jelaskan bunga mawar itu gati rogo atau kesadaran rogo. Kemudian bunga melati itu kesadaran pikir. Ya. Nah, kantil ya, itu kesadaran rasa. Nah, ini saya gambarkan ya, saya gambarkan. Kalau kita ini sedang membaca buku, ya, konsentrasi, kesadaran kita masih ada di dalam gati rogo, gati pikir, ya, mikir. Kesadaran kita dalam kesadaran pikiran. Nah, ketika pada suatu saat tiba-tiba rogo kita ini digigit nyamuk, cetet gitu, kita sudah lari lagi ke kesadaran rogo. Ya. Nah, ketika ada anak kecil kehujanan, lapar, datang, meminta-minta kepada kita, kita ada rasa iba, itu sudah menjadi kesadaran rasa. Ya. Jadi 3 kesadaran itu hidup terus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda naik sepeda, genjot, juk lagi ngalamun mikir, wah aku ngene si koncoku kayak ono ora ya, ada nggak nih di rumah ini. Tiba-tiba ada anjing lewat, wah kaget. Nah, ini sudah menjadi gati rogo. Dari gati pikir jadi gati rogo. Nah, terus kemudian baru jalan lagi gitu, tiba-tiba ngelihat ada orang jatuh, wah gitu, kita mau nulungin. Nah, itu gati rasa. Itu terus berputar, ibaratnya itu 3 gerbong, ya. Gerbong kereta api. Gerbong pertama gati rogo, gerbong kedua gati rasa, gerbong ketiga gati pikir. Ini si masinis yang meriksa karcis itu harus satu-satu, dan itu terus muter terus. Itu kehidupan kita sehari-hari. Nah, sastra Jendra itu ngajarin meditasinya, itu bagaimana ketiga kesadaran ini menjadi satu atau trigati yang disebut triwikromo. Nah, jadi ketika kita duduk, ya ini saya kasih mungkin Mbak Tuti yang Jerman udah paham itu, udah lama ngikutin saya ya. Jadi kita duduk ya, kita rasakan seluruh raga kita. Nah, pikiran kita tujukan pada konsentrasi di hidung, nafas ya. Terus tarik nafas, keluarin dari mulut. Ya. Rasakan jari jempol, ada energi merayap sampai ke atas. Terus tubuh itu belegering rogo dirasake. Sud dirasake semua. Belegering rogo ini dirasake. Pikiran biar gerambiang dulu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah gerambiang, ditarik lagi. Aku kudu memperhatikan pucuking grono, ujungnya hidung. Balik lagi. Terus tarik napas, keluar ke mulut. Terus saja. Nah, sebetulnya itu juga kita tuh sudah melakukan kundalini. Karena ketika kita narik nafas, itu dari tulang ekor, itu naik ke punggung, naik ke gitok, naik ke ubun-ubun, naik ke teleng septo, ya, terus sampai muter, sampai ke pusar, sampai ke kelamin. Kita tiupkan itu kita menyelimuti rogo lagi. Nah, nanti di wedaran tingkat 1 nanti kita ajarkan itu terus itu jadi meditasi sastra Jendra itu ke dalam berbeda. Ada yang meditasi satu kelompok banyak gitu. Nanti ada instrukturnya yang pakai kelinting, kita mendengarkan ke sono. Ada pakai singing bowl, kita mendengarkan.
Ya, kita konsentrasi kita keluar. Observasi kita juga keluar. Ya. Nah, itu di dalam Sastra Jendro berbeda. Sastra Jendro justru mencari cahaya Tuhan. Makanya ke dalam terus, ke dalam. Jadi aku iki uripku cahyane Gusti Allah. Itu yang dicari terus. Kalau keluar itu nanti kita memiliki kepekaan. Melatih kepekaan itu oke. Kita membayangkan tembok di luar. Kemudian kita membayangin ada pohon di sono. Di depan pintu ada ini. Terus keluar. Ketemunya apa? Kita mengenal makhluk-makhluk halus. Energi-energi yang di luar kita kenal. Mulai kita sadar. Oh iya, di pojok itu ternyata ada. Oh iya. Nah, ini pun juga perlu dilatih. Tetapi untuk meditasi Sastra Jendro yang paling penting untuk kita ini menuju kepada satu transendental, ya, satu keilahian, itu justru kita bermain dengan cahaya putih. Itu yang disebut aku iki uripku cahyaning Gusti Allah. Jadi meditasi Sastra Jendro penting, ya. Lingkaran-lingkaran itu kita gambarkan dengan gati rasa, gati pikir, gati rogo. Yang jika dikalungin itu lingkaran paling luar itu, merah itu, jika kita triwikromo, dari ketiga kesadaran tadi mendapatkan segitiga merah. Segitiga merah ini adalah guru sejati kita. Jadi kita mulai masuk ke dalam guru sejati kita. Jadi guru sejati kita itu akan memiliki suksmo, ya, berkas ke arah matahari kalau Tuhan dianggap matahari. Berkas ke arah Tuhan yang Maha Esa. Nah, di situ makanya kita bilang aku iki urip-uripku cahyaning Gusti Allah. Ya, ini meditasi Sastra Jendro, nanti kita genjot terus, kita gembleng terus teman-teman, ya. Nah, di situ nanti kalau kita nanti menjadi seorang yang waskita, kawaskitan kita itu dari cahyaning Gusti Allah. Isyarat Tuhan. Jadi bukan isyarat dari roh-roh di luar diri kita. Contohnya, dulu, ya, saya begadangan sama teman-teman makan nasi liwet di Solo, nasi liwet, goliwet di Solo. Nah, malam-malam itu kita pulang terus meditasi bersama, ya. Nah, teman-teman memang bukan Sastra Jendro. Nah, itu ada yang bilang, wah ini hotelnya serem, birap-birap ya, lari. Udah, nggak mau ini. Ini serem, gini, dah, nggak mau. Nah, sementara saya masih tetap, karena saya selalu mendalam, ke dalam, observasinya ke dalam. Observasi ke dalam. Nah, justru dari guru sejati yang segitiga merah tadi, itu mendapat inspirasi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terus ada inspirasi. Terus gitu. Nah, inspirasi itu kita terjemahkan. Gambarannya apa? Ada kalender. Tanggalnya nggak jelas. Ya, ada kalender yang sobekan itu loh. Sobekan paing pon wage kliwon itu, ya. Kalender dinding yang saya hanya dapat gambaran kalender itu. Nah, harus diterjemahkan, gitu. Harus diterjemahkan. Nah, kemudian karena kita semua berdoa, kita semua mengharapkan semua itu selamat nanti kalau misalnya kita pulang, ya, pulang ke Jakarta, ya, kita dengan mobil, ya, kita pulang ke Jakarta, ya, kita kan memiliki satu panyuwunan Gusti supaya kita selamat sampai Jakarta. Nah, ternyata
mobilnya nggak bisa ini. 2 mobil, 1 mobil nggak bisa dijalankan. Artinya ada kerusakan. Nah, sementara 1 mobil lagi sudah bisa berangkat. Ya syukur alhamdulillah berangkat tapi tabrakan. Kecelakaan di Pekalongan. Cuman untungnya tidak ada korban. Cuman mobilnya ringsek habis. Ringsek lah. Nah sementara tadi tertunda karena ada kerusakan. Nah disinilah akhirnya saya terjemahkan juga. Oh aku melihat kalender. Iki kudu di cancel. Nah, kalau misalnya saya tahu benar-benar, ayo kita cancel dulu deh. Yuk jangan berangkat dulu. Nggak ada kecelakaan. Kira-kira begitu. Jadi meditasi Sasojendro ini juga ada manfaatnya nantinya. Kawaskitan itu ada. Oh, Kisah Triyono, monggo. Sugeng dalu Romo. Mau tanya nih Romo. Untuk apakah ada cara yang lebih simpel untuk menyatukan 3 gati itu tadi atau trikromo itu tadi Romo? Ya itu tadi. Minum Harus setengah seloki. Minum setengah seloki. Oh itu. Oh, deh. Harus itu aja Romo. Enggak, tapi itu jalan aja, cara aja gitu loh. Cara aja. Saya sendiri juga enggak pakai itu. Oh. Itu cara aja. Jadi waktu saya masih belajar, waktu masih kuliah di Jogja itu ada satu kumpulan itu selalu kita disajikan sedikit-sedikit cuman gitu, disajikan itu. Nah, karena ya itu tadi kan jasa analisa itu di depan itu bahwa sebetulnya minuman itu juga membuat logika kita turun gitu. Jadi kalau meditasi itu alam pikir kita itu lebih enak gitu loh. Nah, jenengan kan sering minum. Ya kira-kira begitulah. Ya Prawo, sembah nuwun Rahayu. Rahayu. Jadi memang kita bilang ini larangan kan itu amoral lah gitu. Tapi bagaimanapun juga itu saya ngintip kakek saya itu selalu jadi punya ciu bekonang kalau di Solo itu. Ciu bekonang. Wah itu terkenal keras itu. Nah, makanya cuman minumnya cuman sepertiga sloki saya lihat. Setengah sloki paling. Ya, terus dia meditasi. Tuh. Yap. Jadi saya kira cukup ya. Kita tutup ya. Siap, Romo. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan bisa dicermati, dihayati, kemudian juga mudah-mudahan nanti ada kemajuan-kemajuan ya. Bila perlu kapan kita bisa mengadakan satu meditasi, apakah itu online, apakah itu offline, ya, daring ya. Jadi kami bersama teman-teman itu sudah membuat yang namanya Sastra Jendra Living Academy, yaitu merupakan akademi. Jadi kami tidak ingin masuk ke dalam satu bentuk paguyuban, satu bentuk ordo, suatu bentuk torekot, tidak. Kita tidak ingin bikin suatu ormas, tetapi kita mencoba membuat satu ruang pendidikan, ya, ruang pendidikan. Karena kita jangan kalah sama Tiongkok. Tiongkok sekarang ada sekolah Feng Shui, ada. Sekolah Taoisme ada. Gitu. Jadi bukan untuk membina massa, tidak, membina ormas, bukan. Tetapi untuk membantu orang-orang yang ingin untuk maju di bidang-bidang ini. Nah, ini nanti Sastra Jendra Living Academy moga-moga bisa berlaksana, yaitu tanggal 18 Mei nanti ada Wedaran tingkat 1. Ya, nah Wedaran tingkat 1 itu adalah setiap orang itu nanti saya gadoknya dulu.
jadi kayak laba-laba. Lah, sekarang kalau kita meditasi kemana-mana ngalor ngidul, golek guru ini, ditanya, kowe entuk apa? Ora entuk apa-apa. Lah karena kita tuh belum gathuk sama yang di atas, gitu loh. Makanya kita buka dulu roh suci kita. Kita gathuk. Kalau misalnya Tuhan itu matahari, kita ini adalah matahari kecil yang di cawan air itu berkasnya itu digathuk sik. Kemarin ada kita waktu webinar yang lalu saya terangin tuh. Kalau semesta itu sarang laba-laba, laba-laba turun itu kan sering kadang-kadang ada talinya, itu bisa naik turun. Lah, itu kita ini digathuk gesek. Itu udara tingkat 1. Jadi aman. Gitu. Nah, memang ada orang-orang yang sudah tinuntun. Artinya memang bakat tinuntun. Itu bisa otodidak, belajar meditasi gini otodidak bisa. Tetapi sebaiknya ada guru yang gathuke dulu roh suci ya. Nah, maka di Mangir ini juga ternyata ada disebut yang disebut Kawula Gusti tadi, sambungkan dulu. Ya, saya kira begitu. Mudah-mudahan nanti minggu depan bisa ada webinar lagi. Mudah-mudahan temanya menarik. Saya kadang-kadang juga membutuhkan usulan dari para sobat, apa yang perlu dibicarakan, apa yang perlu diutarakan, apa yang perlu dibahas dalam webinar Zoom KCB mingguan ini. Saya kira sudah cukup malam. Saya tutup acara ini. Salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu, Rahayu, Rahayu.